Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nabila Adra Syahira. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi yang diampu oleh Ibu Wila Putri SPDI MPD. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu perkembangan kognitif tahap operasional konkret menurut Zan Piaget. Sebelum lanjut ke pembahasan, coba deh kita ingat-ingat sebentar ya. Teman-teman pernah gak sih ngelihat anak yang lebih cepat paham saat belajar menggunakan media asli dibandingkan dengan belajar hanya mendengarkan penjelasan? Contohnya, ketika anak belajar matematika menggunakan balok warna-warni, ataupun ketika belajar volume dengan cara menuangkan air ke dalam gelas. Nah, kalau jawabannya pernah, berarti teman-teman secara langsung sudah melihat cara berpikir anak pada tahap operasional konkret. Jadi teman-teman, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa anak lebih paham jika belajar menggunakan media nyata dibandingkan sesuatu konsep yang abstrak? Yuk kita sama-sama bahas dalam video ini. Jadi jangan di skip ya. Selain materinya menarik, bahasanya juga sangat bermanfaat, terutama bagi kita calon pendidik. Nah teman-teman, apa sih tahap operasional konkret itu? Menurut Zan Piaget, tahap kognitif anak terbagi menjadi beberapa tahapan. Nah, salah satunya ini tahap operasional konkret yang berlangsung pada usia 7-11 tahun. Jadi teman-teman, pada tahap ini tuh anak-anak mulai bisa berpikir secara logis. Namun, cara berpikir mereka masih tergantung pada sesuatu hal yang nyata atau konkret. Jadi, mereka belum bisa memahami sesuatu hal yang terlalu abstrak. Oke teman-teman, aku kasih contoh ya. Nah, kalau teman-teman menjelaskan volume hanya menggunakan teori, kemungkinan anak-anak akan merasa kesulitan. Lain halnya kalau teman-teman menjelaskan dengan cara teman-teman menuangkan air ke dalam gelas yang berbeda, anak-anak akan lebih mudah memahami bahwasanya air tersebut sebenarnya tetap sama jumlahnya. Nah, jadi ini nih teman-teman alasan kenapa pengalaman langsung sangat penting dalam proses belajar anak usia sekolah dasar. Selain itu teman-teman, pada tahap ini juga ada beberapa kemampuan penting yang mulai berkembang pada anak. Oke, yang pertama itu adalah konservasi. Apa sih konservasi itu? Konservasi adalah kemampuan memahami bahwa jumlah suatu benda tetap sama meskipun bentuk atau wadahnya berubah. Contohnya, air yang dituangkan dari gelas yang pendek ke gelas yang tinggi. Anak mulai memahami bahwa jumlah air tetap sama meskipun terlihat berbeda. Yang kedua ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini anak mampu mengelompokkan benda sesuai ukuran, bentuk, warna, atau fungsi. Contohnya, anak mampu memisahkan antara balok yang berwarna biru dan balok yang berwarna merah. Ketiga ada seriasi. Seriasi adalah kemampuan anak mengurutkan benda berdasarkan berat, panjang, dan ukuran. Contohnya, mengurutkan pensil dari yang terkecil sampai yang terpanjang.
Nah, yang keempat ada reversibilitas. Anak mulai paham bahwa suatu tindakan dapat dibalik seperti semula. Misalnya, mereka tahu bahwa 8 dikurang 3 sama dengan 5. Maka 5 ditambah 3 akan kembali menjadi 8. Nah, teman-teman, semua kemampuan tadi menunjukkan bahwa cara berpikir anak semakin berkembang menjadi lebih logis. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri tahap operasional konkret. Yang pertama itu berpikir logis terhadap hal yang nyata. Nah, anak mampu memecahkan masalah jika melihat objeknya secara langsung. Namun, jika masih berupa konsep abstrak, mereka masih mengalami kesulitan. Yang kedua, memahami hubungan sebab dan akibat. Nah, di sini anak mulai menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Contohnya, mereka memahami bahwa tanaman yang disiram setiap hari akan lebih tumbuh subur dan hasilnya lebih indah dibandingkan tanaman yang tidak disiram setiap hari atau tidak dirawat. Nah, yang ketiga, mampu mengelompokkan benda dan mengurutkan benda. Nah, kemampuan ini membantu anak dalam belajar matematika, IPA, atau kegiatan seharian. Oke, kita lanjut. Yang keempat itu menggunakan penalaran yang induktif. Artinya, anak menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman yang mereka lihat. Walaupun belum selalu benar, kemampuan berpikir mereka berkembang ke arah yang lebih rasional. Nah, yang kelima ada memahami konsep konservasi. Nah, di sini anak tidak lagi tertipu dengan perubahan bentuk benda. Mereka mengetahui bahwasannya jumlahnya tetap sama. Oke, yang keenam, kemampuan berhitung mulai berkembang. Di sini anak mulai mampu melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sederhana. Nah, sebagai calon pendidik, bagian ini sangat penting ya teman-teman. Jadi, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Pada usia 7 tahun, gunakan media konkret seperti balok, gambar, kartu huruf, dan permainan edukatif. Pada usia 8 tahun, pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar anak lebih mudah memahami materi. Pada usia 9 tahun, anak sudah mulai dapat memecahkan masalah sederhana sehingga diskusi kelompok sudah dapat diterapkan. Pada usia 10 tahun, kemampuan menganalisis anak mulai berkembang. Guru dapat memberikan tugas kelompok, proyek sederhana, atau kegiatan yang dapat melatih berpikir kritis. Sedangkan pada usia 11 sampai 12 tahun, anak mulai memasuki tahap operasional formal. Mereka sudah mampu berpikir secara abstrak, sehingga guru dapat menggunakan metode inquiry, diskusi, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwasanya guru bukan hanya perlu menguasai materi, tetapi guru juga harus mengetahui perkembangan dan cara berpikir peserta didik. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai perkembangan kognitif tahap operasional konkret menurut Zanfrieze. Saya berharap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat baik bagi saya pribadi maupun bagi teman-teman yang menonton video ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Willa Putri SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi pendidikan yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan kesempatan bagi kami untuk mempelajari materi yang sangat bermanfaat ini. Akhir kata, saya Nabila Ajra Syahira mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're